Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wassalatu wassalamu ala asyrafis sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Khairul Anam hafizahullah wa matta'ana Allah bituli hayatihi. Ustadz Khairul Anam, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita Sobat Republika sekalian, kita bertemu lagi untuk belajar bersama, untuk beristifadah bersama terkait dengan fikih puasa. Menyambung episode yang kemarin, yang sebelumnya kita membahas terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, Sobat Republika sekalian, sebagaimana dibahas pada episode sebelumnya, bahwa sejatinya yang menjadi syarat sah puasa itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang masuk melalui lubang manusia. Nah, terkait dengan hal ini, apakah kemudian sejumlah tindakan medis itu membatalkan puasa? Apa saja yang tidak dan apa saja yang kemudian membatalkan puasa? Maka pada kesempatan kali ini Ustadz Khairul Anam akan menjelaskan kepada kita terkait dengan tindakan-tindakan medis yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami haturkan waktu dan kesempatan kepada beliau Ustadz Khairul Anam selayang pandang sekali lagi untuk kembali semacam mengingatkan background beliau, bahwa beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Lerboyo Kediri Jombang, dan beliau juga merupakan sekarang aktif sebagai dosen atau kepala program studi Syariah Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Baiklah, Sobat Republika, mari kita dengarkan bersama terkait dengan penjelasan hal-hal tindakan medis yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Ustadz Masih yang dimuliakan Allah, para sahabat Republika yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar bersama mengenai beberapa hal terkait dengan ibadah puasa, masih terkait dengan ibadah puasa. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Nasir di awal tadi, alim kita hari ini melanjutkan bab sesuatu yang membatalkan puasa yang sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ada sedikitnya 8 hal yang membatalkan ibadah puasa, atau kemudian dirinci menjadi 11 hal yang membatalkan puasa. Tapi ini adalah aspek-aspek yang membatalkan puasa secara formal, ya, sederhana. Jadi misalnya makan dan minum, atau tadi disebutkan oleh Senasi, pada intinya sesuatu membatalkan puasa itu ketika masuk melalui lubang, ya, lubang yang asli, yang terbuka. Nah, kemudian ada tambahan misalnya kemudian mabuk, kemudian haid, nifas, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan khusus membahas sesuatu yang membatalkan puasa karena tindakan medis. Jadi nanti tindakan medis terbagi dua, ya, terkait dengan puasa ini. Ada yang membatalkan puasa dan ada yang tidak membatalkan puasa. Nah, sebelum kita membahas
satu persatu contoh tindakan medis kita kali ini. Kita akan membacakan beberapa ketentuan dasarnya. Jadi yang pertama, ketentuan dasarnya bisa kita baca, al-fitru mimma dakhal walaysa mimma kharaj. Yang pertama ini, pada prinsipnya sesuatu yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh, bukan keluarnya. Nah ini kaidah awal. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, itu pada prinsip awalnya ya, nanti ada beberapa pengecualian. Itu membatalkan, bukan yang keluar. Jadi kalau misalnya keluar sesuatu, entah maaf iler misalnya, atau kemudian bersin, atau kemudian maaf keluar mani atau sperma tanpa disengaja, itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk nanti membatalkan puasa. Nah ada pengecualian, ilal qai ya, menyengaja muntah kemarin ya. Yeah. menyengaja muntah. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan misalnya ya kan ada melakukan sesuatu yang dengan harapan mau memuntahkan sesuatu, itu membatalkan puasa. Ya, itu pengecualian dari sesuatu yang keluar itu karena muntahnya disengaja dan seterusnya. Ini yang pertama ya. Jadi al-fitru mimma dakhal walaysa mimma kharaj. Sesuatu yang membatalkan puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Nah, nanti di dalam tindakan medis ada sesuatu yang masuk tapi tidak membatalkan puasa. Yaitu disebutkan sesuatu yang masuk tapi untuk dikeluarkan lagi. Ya, sekali lagi sesuatu yang masuk untuk dikeluarkan lagi, yaitu terkait dengan alat-alat yang dipakai. Ya, baik. Ada beberapa alat yang dipakai itu misalnya ada spekulum dan lob kekandung kemih itu ya, untuk mengecek kondisi rahim. Itu kan dimasukkan aja kemudian dikeluarkan. Nah, itu bukan dalam definisi memasukkan ke dalam tubuh. Ya, yang memasukkan ke dalam tubuh ini bahkan disebutkan meskipun kerikil, ya, hatta lau akala hasod, dan misalnya memakan kerikil itu tetap membatalkan karena dimasukkan. Nah, kalau alat ini kan tidak. Nah, kemudian juga ada alat yang disebut endoskopi, ya, endoskopi gunakan untuk mengecek tenggorokan, ya, mengecek tenggorokan, dimasukkan kan, tapi nanti dikeluarkan lagi, dan seterusnya. Jadi prinsipnya, atau juga ada tabung kateter ya, kekandung kemih juga ya. Itu ya. Ya kateter itu yang. Nah, kekandung kemih kan diambil lagi. Nah, itu tidak membatalkan puasa, dikiaskan dengan ada satu peristiwa ya yang disebutkan, misalnya gini, ada sesuatu benda yang dimasukkan kemudian ditali ya, mani betala alahman marbuton ala khaitin summan taza'ahu min sa'atihi innahu la yufsidu. Nah, barang siapa, ada kaidah, barang siapa yang memasukkan daging yang ditali, kemudian ditarik lagi min sa'ati dengan seketika innahu la yufsid. Nah, itu dikaitkan dengan benda-benda medis tadi yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi sekali lagi balik ke awal tadi, yang membatalkan puasa itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh walaupun kerikil, ya. Tapi apabila itu masuk untuk dikeluarkan lagi seperti alat-alat medis tadi, maka tidak membatalkan. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, al-ibratu bil wusuli ilal jawfi awid dimagi minal makharikil asliyati kal anfi wal uduni wad duburi. Jadi yang membatalkan puasa, yang dimaksud masuknya sesuatu ke dalam lubang tadi disebutkan di awal itu adalah lubang yang asli ya, seperti hidung, mulut pasti ya, hidung, kemudian telinga, kemudian dubur. Nah, kalau sesuatu dimasukkan ke dalam lubang yang asli itu, maka membatalkan puasa, kecuali dimasukkan untuk tujuan ngetes tadi ya, ditarik lagi.
Nah, ini nanti berlaku untuk pengobatan. Maka disebutkan memang kadang-kadang agak ini apa namanya agak aneh ya dalam satu sisi. Misalnya kalau mengobati mata itu tidak membatalkan puasa karena nggak ada lubangnya. Oke. Nah, apakah tetapi mengobati hidung, telinga, hidung, kemudian dubur itu membatalkan puasa karena itu dinamakan lubang ya, dinamakan lubang asli tadi ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wujudul akli suratan yakfi li fasadis saumi. Jadi memasukkan sesuatu yang berbentuk ya, sesuatu yang berbentuk ini. Nah, bagaimana dengan asap, kemudian aromaterapi? Nah, di sini ada keterangannya dalam kitab Raudhatul Talibin. Wujudul asari la ainihi ilal halki la yufsidu saum. Jadi masuknya asar itu definisi awal bekas ya. Tapi kalau di sini maksudnya bisa asap, bisa aroma. La ainihi bukan bentuknya. Ketenggorokan la yufsidu saum itu tidak membatalkan puasa. Nah, ini nanti kalau dipraktekkan dari dalam beberapa contoh di dunia pengobatan itu, maka misalnya satu semprot asma. Kalau semprot itu kan bukan sekedar asar. Semprot karena menggunakan benda cair yang tapi nanti masuknya berupa asap tapi dekat sekali ininya. Nah, maka itu membatalkan puasa. Beda dengan kalau inhaler. Pak Ustadz inhaler kalau ya. Inhaler itu kayak aromaterapi gitu aroma, ya. Ya. Aroma yang diambil aromanya. Nah, itu tidak membatalkan.